Shalom saudara, hari ini kita bersyukur kita boleh kembali bersama untuk bersekutu. Di dalam kehidupan kita bergumul untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Kita tetap masih diperhadapkan dengan situasi dan kondisi, baik situasi yang enak, baik situasi pun yang gak enak, itu kita alami saudara. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana komitmen kita untuk kita tetap berdiam, tetap bertahan di dalam pengajaran firman Tuhan. Sehingga hari ini kita diingatkan kembali sebagai anak-anak Tuhan. Di dalam tiap-tiap dinamika yang hidup kita sangat memilukan oleh karena dosa. Mari kita memberikan diri kita untuk kita hidup kudus. Kita perlu yang namanya hidup berkenan di hadapan Tuhan untuk kita dapat menjalani hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita mempersiapkan diri kita akan bersama-sama memasuki persekutuan malam kita. Waktu teduh. Persekutuan doa Rabu pada malam hari ini dibuka di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mempersiapkan diri kita. Kita mau menyambut Allah yang ajaib, Allah yang kuasa, Allah yang suci, bahwa kita yang tidak pernah luput dari yang namanya dosa, maka kita perlu disucikan, dibaharui terus menerus untuk kita boleh semakin memperbaharui diri kita sehingga hidup kita menjadi kudus di hadapan Tuhan. Kita menyanyikan suci, suci, suci. Tetap yang suci.
Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur Tuhan buat kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Sehingga hari ini Tuhan, kami berdoa biarlah Tuhan menolong kami untuk kami hidup benar-benar mempersiapkan diri kami untuk sungguh-sungguh datang kepada Tuhan beribadah bersama. Kami berdoa Tuhan juga tolong untuk kami boleh untuk menjadi pendengar yang baik. Tolonglah kami Tuhan, biarlah kebenaran firman-Mu boleh menerangi setiap hati dan pikiran kami. Sehingga di dalam kehidupan kami boleh hidup benar berkenan di hadapan Tuhan. Kami berdoa Bapa di surga, biarlah telinga kami gunakan untuk kami mendengar dengan baik. Mulut kami gunakan untuk kami berkata, memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan kami juga berdoa biarlah firman-Mu ini tinggal tetap di hati kami. Kami tahu bahwa firman-Mu bukan untuk menjatuhkan kami, tetapi untuk menguatkan kami. Kami tahu bahwa firman-Mu bukan untuk membuat kami jatuh di dalam dosa, tetapi sungguh membuat kami hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kami berdoa Bapa di surga, biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan, hati Tuhan yang disenangkan, dan firman-Mu saja yang diberitakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dunia kita saat ini adalah dunia yang penuh dengan kecemaran. Dunia kita saat ini adalah dunia yang penuh dengan kegelapan. Karena itu, kekudusan adalah menjadi tanda bahwa kita bukan berasal dari dunia ini. Hidup di dalam kekudusan adalah menunjukkan kita bahwa kita adalah milik Allah. Kita adalah anak-anak Allah. Maka menjadi suatu perjuangan bagi kita untuk kita terus belajar hidup di dalam kekudusan. Saudara, mari kita mau mengangkat satu pujian kita menyanyikan firman menjadi manusia. Bagi
Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, "Kuduslah kamu, sebab Aku kudus." Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu. Bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir, oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering, dan bunga gugur. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Firman Tuhan adalah terang bagi jalan kita. Jalan-jalan kita dipenuhi dengan kegelapan. Kegelapan itu seringkali membuat kita hidup jauh daripada Tuhan, sehingga kita jatuh ke dalam kenikmatan dosa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan hari menegur kita bahwa mestilah kita jangan menuruti hidup yang dipenuhi dengan kecemaran. Tetapi firman Tuhan katakan, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu hidupmu, tetapi hendaklah engkau menjadi hidup yang di dalam kekudusan, sebab Allah itu adalah kudus. Mari kita mempersiapkan hati kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau menyanyikan satu nyanyian kita yang berjudul Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku.
kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan yang kami sembah, kami puji, kami agungkan. Kami sungguh bersyukur Bapa buat kasih dan cinta Tuhan bagi kami. Hari ini kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong kami untuk kami boleh memahami isi hati Tuhan, untuk mendengar suara hati Tuhan. Biarlah firman-Mu yang boleh menjadi kekuatan di dalam hidup kami. Tuhan tolonglah, bajaklah hati kami dengan kasih Tuhan yang murni. Tegurlah kami yang penuh dengan keberdosaan ini. Biarlah kami boleh menerima makanan rohani yang bukan jahat bagi kami, tetapi sungguh bermaksud baik bagi kami, yakni bagi pertumbuhan rohani kami. Kami mohon Tuhan, biarlah kuasa Roh Kudus Tuhan boleh menaungi setiap pribadi, lepas pribadi kami, sehingga firman-Mu yang diberitakan sungguh-sungguh melekat di hati kami, dan sungguh-sungguh kami berusaha untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, biarlah nama-Mu saja yang dipermuliakan, hati-Mu saja yang disenangkan, dan firman-Mu yang diberitakan. Kami berdoa Tuhan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini bertemakan hidup kudus. Nah saudaraku, kalau kita mau berbicara soal hidup kudus, nah maka kita ada mendapatkan dua penjelasan mengenainya. Terkadang kita sulit untuk mendefinisikan apa sih itu kudus, apa sih hidup yang kudus. Karena seringkali kita memandang sebagai ya sederhana saja hidup kudus sebagai orang yang benar, sebagai orang yang hidupnya gak ada salah apapun. Tetapi saudara, kita menyadari bahwa hidup kita penuh dengan keberdosaan. Maka penting untuk kita memahami bahwa hidup kudus definisinya itu secara detail apa. Saudaraku, ada dua definisinya. Hidup kudus itu berarti terpisah dari dosa, membenci yang namanya dosa. Dan kedua, dipisahkan untuk melayani, untuk mengasihi, untuk menyembah Allah. Itu dinamakan hidup kudus. Saudaraku, nah hari ini kita juga melihat bahwa kekudusan itu tujuannya adalah pemilihan daripada kita, orang-orang yang dipilih Allah melalui Yesus Kristus. Untuk tujuannya apa? Hidup di dalam kekudusan. Saudaraku, hari ini kita belajar bersama bahwa kekudusan itu dua tadi, yakni terpisah dari dosa dan juga dipisahkan untuk melayani, mengasihi, dan menyembah Allah. Sehingga pertanyaannya bagi kita hari ini, apakah kita selalu mengusahakan untuk hidup kudus? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita renungkan sejenak. Apakah kita di dalam kehidupan kita selalu berusaha untuk mengejar hidup di dalam kekudusan? Ataukah kita justru malah senang untuk berada di dalam hidup yang penuh dengan kecemaran, penuh di dalam keberdosaan? Apakah kita senang untuk melakukan dosa, sementara kita katakan kita adalah orang-orang percaya? Saudaraku, seringkali kita berkata kotor, dan kita menikmati kata-kata kotor itu tanpa kita merasa bersalah. Seringkali juga kita membenci, susah kita untuk mengampuni.
Kenapa saudara? Karena kita tidak menyadari bahwa pentingnya hidup di dalam kekudusan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bagi saya pribadi, memang kehidupan di dalam kekudusan itu sangat-sangat sulit. Tetapi kalau kita melihat kembali di latar belakangi oleh kisah Rasul Petrus ini, orang-orang yang ada pada saat itu, yakni orang-orang percaya yang berada di Asia Kecil saat itu juga, Rasul Petrus menasihatkan mereka supaya mereka hidup di dalam kekudusan, supaya mereka menanggung segala setiap kehidupan mereka, penderitaan yang mereka alami itu dengan iman percaya kepada Allah. Sebab dikatakan bahwa penderitaan yang mereka alami itu tidak sebanding dengan apa yang Tuhan Yesus telah perbuat, yakni tebus daripada mereka daripada hukuman mati, hukuman dosa. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita mau melihat bahwa pentingnya untuk hidup di dalam kekudusan. Dan memang ini menjadi suatu pergumulan bagi orang-orang percaya pada saat itu. Dan juga bagi kita hari ini saudaraku. Kita mau melihat bagaimana pentingnya hidup di dalam kehidupan yang penuh dalam kekudusan. Nah, karena itu kita semua hari ini orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang mengaku Yesus sebagai juru selamat, kita juga memiliki pengharapan saudara. Kita memiliki pengharapan sama seperti orang-orang percaya pada saat itu, mereka juga memiliki pengharapan, yaitu hidup yang namanya di dalam menuju kehidupan yang baru, kehidupan yang terpisah daripada dosa. Kita juga memiliki pengharapan yang sama. Bukan berarti tidak bisa. Memang kita berdosa, tetapi kita memiliki pengharapan untuk dapat hidup di dalam kehidupan yang baru, yang terpisah daripada dosa. Nah, karena itu hari ini melalui 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-13 sampai yang ke-25 ini, kita akan merenungkan sejenak bagaimana kita dapat hidup di dalam kekudusan. Nah saudara, bagaimana dapat untuk hidup di dalam kekudusan? Firman Tuhan mengatakan, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Nah saudara, jadi artinya apa? Bagaimana caranya untuk dapat hidup kudus? Caranya adalah dengan hidup di dalam ketaatan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Petrus betul-betul memberikan penekanan pada perintahnya ini yang keras ini kepada orang-orang percaya yang saat itu berada tersebar di seluruh Asia Kecil. Kepada mereka orang-orang percaya yang mengaku Yesus sebagai juru selamat, mereka diperintahkan agar mereka mengusahakan untuk hidup di dalam kekudusan. Nah, sehingga pertanyaannya bagi kita, apa itu taat? Apa definisi dari taat? Mungkin taat terdengar tidak asing di telinga kita, dan seringkali kalau kita cari juga definisinya, taat dikatakan sebagai patuh tunduk. Tetapi saudara, di hari ini kita mau melihat bahwa taat itu menunjukkan suatu penghormatan kita, menunjukkan suatu penghormatan rasa takut kita kepada Allah, Allah yang dikatakan sebagai Bapa, Bapa yang kita sebut sebagai Bapa, yaitu Allah yang kudus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya apa artinya itu? Penghormatan itu adalah melalui sikap hidup kita tunjukkan hidup yang benar, hidup yang saleh, hidup yang sesuai dengan pengajaran firman Tuhan.
yang mengajarkan kepada kita, kepada orang-orang percaya pada saat itu untuk hidup di dalam kebenaran, hidup sesuai dengan firman Tuhan, hidup untuk saling mengasihi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dikatakan bukan dengan sikap hidup yang cemar. Makanya dikatakan bahwa jangan biarkan hawa nafsu menguasai kamu pada waktu kebodohan. Ini menunjukkan bahwa hidup yang cemar, saudara, sikap hidup, cara hidup, jalan hidup yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, saudaraku, yang hanya tujuannya adalah untuk memuaskan keinginan hati, keinginan daging, keinginan mata. Saudaraku, ini sesuatu yang tidak benar, sesuatu yang tidak berkenan kepada Allah. Tetapi firman Tuhan jelas menegaskan kepada orang percaya pada saat itu dan juga kepada kita hari ini, bahwa mestilah kekudusan itu didasarkan yang namanya hidup di dalam ketaatan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketaatan menunjukkan bahwa orang-orang percaya mempertanggungjawabkan anugerah kehidupan yang dijalani saat ini, dan juga mempertanggungjawabkan Injil kepada Allah. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, memang sekali lagi gak ada yang dapat untuk secara sempurna dapat hidup di dalam kekudusan. Tetapi bukan menjadi satu alasan bagi kita untuk tidak mengusahakan hidup di dalam kekudusan. Namun itu tetap menjadi suatu kewajiban, itu tetap menjadi suatu tuntutan bagi orang-orang percaya. Makanya orang-orang percaya saat itu yang berada di dalam Asia kecil sungguh-sungguh ditekankan oleh Rasul Petrus untuk hidup di dalam kekudusan melalui yang namanya ketaatan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada 3 alasan bagi mereka pada saat itu dan juga ya bagi kita hari ini mengapa harus tetap hidup di dalam kekudusan, harus tetap berusaha mengusahakan untuk hidup di dalam kekudusan. Yang pertama alasannya adalah anugerah Allah telah memilih kita. Anugerah Allah telah diberikan kepada setiap orang percaya, dikhususkan benar-benar untuk hidup berkenan, hidup kudus di hadapan Allah. Artinya apa? Anugerah Allah yang telah memilih orang-orang percaya saat itu dan juga kita orang-orang percaya di hari ini. Dan yang kedua, alasannya adalah kekudusan itu adalah suatu kewajiban, suatu keinginan hati orang-orang percaya, setiap orang Kristen. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini yang kedua. Dan yang ketiga adalah firman Tuhan yang jelas sendiri mengatakan, yang tercatat di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa kuduslah kamu sebab aku kudus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat bahwa firman Allah memerintahkan umat-umatnya untuk benar-benar memiliki satu kepercayaan untuk berusaha menghidupi hidup di dalam kekudusan. Karena ini bukan sesuatu yang main-main, saudara. Bukan sekedar omong kosong belaka. Firman Tuhan tidak pernah berkata omong kosong. Tetapi semua ini adalah bukti nyata. Demikian juga mereka yang menyebut Tuhan sebagai Bapanya. Artinya ketika mereka menyebut Tuhan sebagai Bapa, mereka menyadari bahwa mereka bukan dari dunia. Makanya ada tuntutan, ada kewajiban bagi mereka yang percaya untuk mereka hidup itu mencerminkan hidup di dalam kekudusan, mencerminkan hidup di dalam Kristus, saudara. Bukan hidup di dalam kefasikan. Dalam hal ini sekali lagi hidup di dalam kekudusan. Saudara, Tuhan yang kita percayai, Tuhan yang kita sembah, dikatakan bahwa adalah hakim daripada tindak tanduk langkah kita yang penuh dengan kecemaran dosa ini.
setiap orang-orang percaya ini Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, benar-benar firman Tuhan hari ini mau mengingatkan kita, menegur kita bahwa kita nggak bisa hidup segampang-gampangnya. Kita nggak bisa hidup terserah gue, hidup semau gue. Tetapi firman Tuhan menasihatkan kita bagi mereka yang percaya untuk hidup dengan memiliki rasa takut. Takut yang dimaksud di sini bukan takut karena dosa, tetapi takut sebagai bentuk penghormatan kepada Allah. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini benar-benar menunjukkan kepada kita bahwa ini ditujukan bukan kepada orang-orang yang bukan percaya, tetapi ini ditujukan kepada orang-orang percaya. Makanya dikatakan bahwa ini diberikan kepada mereka yang bukan berasal dari dunia ini. Itu menunjukkan bahwa firman ini ditujukan kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka yang telah ditebus daripada hidup yang fana, bukan dengan sesuatu yang fana, bukan dengan emas, bukan dengan perak, tetapi dengan darah yang mahal, yakni Yesus Kristus sendiri. Saudara, ketaatan itu seperti ibaratkan kalau kita berada di dalam gereja, ini adalah pedoman yang seperti dicatat, dituliskan di dalam tata gereja, yang memang kalau pedoman yang ada di tata gereja itu disahkan secara bersama-sama, secara mufakat oleh gembala sidang majelis dan anggota jemaat. Tetapi ketaatan berbeda, saudara. Ketaatan itu adalah pedoman yang disahkan oleh Allah sendiri, yang ditetapkan Allah sendiri, dan ini merupakan suatu kewajiban, suatu keharusan bagi umat-umatnya yang mengaku percaya kepada Allah. Sehingga dapat kita katakan, saudara, ketaatan itu bukan suatu pilihan. Ketaatan itu bukan suatu yang dapat kita tidak pilih. Kalau kita katakan ketaatan sebagai pilihan, maka banyak pilihan-pilihan yang lain yang akan kita pilih. Tetapi ketaatan itu adalah suatu keharusan. Saudara, bukan pilihan. Makanya firman sendiri mengatakan, hiduplah dengan kudus, sebab aku kudus. Gak ada alasan, gak ada pilihan lain. Tetapi ini merupakan suatu keharusan bagi kita. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita belajar bersama bahwa marilah kita hidup di dalam kekudusan. Hidup di dalam kekudusan didasarkan oleh yang namanya ketaatan. Ketaatan berarti patuh, berarti tunduk kepada firman Allah, kepada pengajaran Yesus Kristus. Artinya apa? Kita berpikir, kita berkata, kita bertindak sama seperti Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus telah menunjukkan teladannya bagi kita bagaimana hidup di dalam kekudusan. Bagaimana hidup di dalam yang namanya ketaatan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, marilah kita mengusahakan untuk hidup di dalam kekudusan melalui ketaatan. Ketaatan berarti kita melakukan, menjalankan hidup kita, hati kita, pikiran kita, perkataan kita, dan perbuatan kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bukan kita berkata-kata seperti orang-orang yang hari ini berkata baik kemudian besok mencaci maki. Bukan juga kita hari ini bertindak baik ketika orang menjahati kita kemudian berbalik jahat kepada mereka. Tidak demikian, saudara. Tetapi hidup di dalam kekudusan adalah penuh ketaatan, penuh penghormatan kepada Allah, yakni mendasarkan ketaatan itu dengan tingkah laku kita yang berdasarkan Kristus. Apa itu yang didasarkan oleh Kristus? Hidup saling mengasihi, hidup saling mencintai sesama,
tidak berlaku jahat ketika kita dijahati, tetapi justru kita belajar mengampuni dan juga kita mentaati firman. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita belajar bersama bagaimana kita hidup di dalam kekudusan. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang kami sembah, kami puji, kami agungkan. Kami sungguh bersyukur Tuhan bahwa kasih Tuhan begitu nyata bagi kami. Biarlah kebenaran firman-Mu boleh melekat di dalam hati kami. Bukan saja masuk kuping kanan keluar kuping kiri, tetapi biarlah tetap tinggal di dalam hati kami. Karena kami percaya bahwa firman-Mu bukan saja sekedar boleh seperti teori, tetapi benar-benar firman-Mu ini sungguh nyata dan berlaku bagi kehidupan kami. Dan biarlah pedoman kehidupan kami untuk hidup kudus, yakni ketaatan, boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Kami mau Tuhan untuk berpikir, berkata, bertindak sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Meskipun kami adalah orang yang terbatas, tetapi kami mau Tuhan untuk mengusahakan hidup di dalam kekudusan tanpa suatu alasan lain Tuhan. Karena kami yakini bahwa hidup di dalam kekudusan dengan ketaatan itu merupakan suatu keharusan, bukanlah suatu pilihan. Dan kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau yang boleh melembutkan hati kami untuk kami boleh menerima firman ini. Tuhan, bajak setiap pikiran dan hati kami untuk kami boleh menerima firman ini dan melakukannya dalam kehidupan kami, sehingga hanya nama Tuhan yang dipermuliakan, hanya hati Tuhan yang disenangkan. Dan terima kasih Tuhan, firman telah diberitakan. Kami berdoa di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin.